Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak ini mengecek kehadiran kalian. Lengkap semua? Enggak. Siapa yang tidak hadir? Andi ya? Baik, kita akan masuk ke ruangan. Kalian masuk, dimulai dari Enki ya. Baik, selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta salah satu yang memimpin kita di dalam doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan Jessica. Oke, baik. Tadi ada satu orang yang tidak hadir. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Sakit. Nah, kalau ada yang tidak hadir, mestinya ada keterangan. Misalnya tadi si Andi sakit. Harusnya ada surat izin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mengingatkan kalian tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya. Ada dua unsur pembangunan cerpen, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang materi cerpen, gabungan ajaib ya. Yang kita temukan kemarin apa? Unsur yang membangun cerpen, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Bapak kembali mengingatkan, apa yang kamu pahami tentang cerpen? Saya, Pak. Ya, silakan Jessica. Atau cerita pendek adalah cerita yang berisi satu kisah menceritakan kehidupan sehari-hari, bisa dibaca sekali duduk dan dalamnya terdapat masalah dan solusi. Apa yang disampaikan oleh Jessica, Bapak lemparkan ke siswa yang lain. Kira-kira Saya sama, Pak. pendapat kalian apa? Sama. Sama ya? Oke, baik. Apa yang kita pelajari minggu lalu sudah bisa kalian tangkap semua. Ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, kita belajar berkenaan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Baik, Bapak mengingatkan kalian dengan kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu. Ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Nah, Bapak akan minta kalian nanti masing-masing masuk ke dalam kelompoknya. Kita akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Nah, cerpen
ini ada di buku siswa halaman 61. Silakan kalian duduk dulu di kelompok kalian masing-masing. Oke, kalau sudah duduk di dalam kelompok masing-masing, adakah yang masih belum mendapat kelompok? Sudah. Sudah semua ya? Iya. Baik, semua kelompok sudah lengkap ya. Sekarang Bapak minta kalian buka buku halaman 61. Kita akan menganalisis unsur cerpen di buku siswa ya. Baik anak-anak, buka bukunya halaman 61. Nah, kalian baca cerpen tersebut, kemudian kalian analisis, kalian temukan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Ya. Ya. Baik anak-anak, sekali lagi ya Bapak sampaikan ya. Kalian baca cerpennya, kalian temukan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen tersebut ya. Baik. Sudah paham? Sudah. Baik anak-anak, nanti kalian tulis di lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik masing-masing ya. Baik, silakan kerjakan. Lanjutkan ya. Kelompok dua bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya, lanjutkan ya. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah selesai? Ya. Ada kira-kira enggak ya? Oke. Lanjutkan ya. Kelompok 4 bagaimana? Belum ya? Ada yang mengalami kesulitan? Enggak ya? Baik, kalau sudah ada, lanjutkan ya. Akan lanjutkan kerjanya.
kalian tinggal sisa 15 menit ya. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Udah ya. Ini ya, udah selesai. Sedikit lagi ya. Oke, lanjut. Udah selesai? Hampir selesai. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan kelompok 4? Sudah selesai? Baik anak-anak, waktu kita sudah selesai ya. Nah, Bapak meminta kalian mendiskusikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang pertama? Ingat? Saya Pak. Ya, silakan Meli. Kamu tuliskan di papan tulis. Oke anak-anak, sambil kalian melihat hasil dari kelompok 1. Nah, coba kalian bandingkan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, ada kesamaan enggak? Atau barangkali ada yang beda? Pak, sudah. Baik. Ini hasil kerja kelompok 1. Berkenaan dengan unsur latar tempat ya. Nah, latar tempatnya ada di kelas, jalan, dan rumah. Nah, di situ dituliskan oleh kelompok 1 bukti kutipan. Bukti kutipannya ya. Nah, bagaimana dengan pendapat yang lain? Apakah ada kesamaan atau ada yang beda? Kalau beda, silakan yang mau tambahkan. Oke, untuk kelompok 1 itu dulu. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu dong buat. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Ya, kelompok 3. Kami sama dengan kelompok 1, Pak. Sama ya. Oke, itu dari latar tempat. Kalau dari sisi latar waktu ada nggak kira-kira? Ya, baik. Silakan kelompok 3 tulis ya. Pak, dari kelompok 3 hanya ini yang bisa kami sampaikan. Baik. Baik. Ini hasil dari kelompok 3. Latar waktunya Pak, pagi hari, siang hari. Barangkali mungkin ada yang menambahkan. ada Pak.
Baik, dari kelompok 1. Ada Pak. Ya, silakan. Nah, ini hasil diskusi dari teman-temanmu dari kelompok 3 dengan kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 3 dengan 1 ini, apakah kelompok yang lain mempunyai kesamaan atau perbedaan? Ya, kelompok 4. Menurut kami sama Pak. Ya, baik. Kalau begitu, ini dari sisi latar. Oke, kita persilakan dulu duduk dari kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Nulis hasil diskusi mereka. Baik. Nah, itu dari sisi latar. Nah, masih ada lagi yang lain. Misalnya apa? Alur. Apa lagi? Pokok. Penokohan. Temanya. Amanah. Baik. Sekarang Bapak meminta kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Berhasil pendapat kalian sampaikan kepada kita semua, biar kita sama-sama belajar ya. Oke. Alur dari cerita cerpen tadi kira-kira apa nih? Saya Pak. Alur yang digunakan adalah alur maju. Alur yang digunakan adalah alur maju. Alur yang digunakan adalah alur maju. Kenapa alur maju? Nah, alur yang digunakan di dalam cerpen tersebut adalah alur maju menurut pendapat kelompok 3. Nah, kenapa mereka memilih alurnya alur maju? Karena menceritakan atau mengisahkan peristiwa dari perkenalan tokoh, konflik sampai penyelesaian. Nah, itu dari sisi alur. Alur cerpen tersebut adalah alur maju. Nah, latar sudah. Bagaimana dengan tokoh? Siapa saja tokoh yang ada di dalamnya? Ya, kelompok 3, silakan. Ada Mardi. Oke, Bapak tulis ya. Yang pertama adalah Mardi. Yang kedua Pak Anam. Pak Anam itu siapa? Bapak Guru PKN Uli. Tasya. Uli, ada Tasya. Ada? Nah, ini dari sisi tokoh. Tokohnya ada Mardi, Pak Anam, Uli, Tasya, dan Mario. Apakah ada tokoh yang lain atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Baik Pak. Ya. Pendapat kami tokohnya juga sama
Yang lain? Sama. Oke, baik. Nah, kalau gitu, bagaimana dengan watak mereka ini? Ada Mati, Pak Ana, Uli, Tasya, dan Mario. Kami Pak. Ya, kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Mahdi tidak memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi memiliki sikap penolong dan peduli. Ya, berarti watak dari Mahdi ini adalah penolong. Penolong Dan peduli. dan peduli. Bagaimana dengan yang lainnya? Pak. Ya, silakan dari kelompok 3. Saya Pak. Uli seorang anak miskin yang pandai bersyukur. Ya, Uli adalah seorang anak yang pandai bersyukur. Nah, barangkali mungkin ada yang lainnya. Saya Pak. Ya, silakan dari kelompok 1. Tasya merupakan pecinta binatang dan berwatak manja. Nah, Tasya ini adalah berwatak manja. Pecinta apa tadi? Pecinta binatang ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana dengan Pak Anang, Mario? Apa ada yang punya pendapat lain? Saya Pak. Ya, baik, kalau begitu kita minta pendapat kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Pak Anang berwatak bijaksana. Pak Anang berwatak bijaksana. Pak Anang itu bijaksana. Apa bukti pendukung atau bukti kutipan cerpen tersebut yang menyatakan bahwa Pak Anang itu adalah berwatak bijaksana? Nah, Mahdi, kamu dengar semua pendapat teman-temanmu, kan? Prestasi itu tidak harus menang. Perlombaan atau pertandingan, Mahdi, kamu bukan hanya hebat, tapi kamu hatimu mulia. Nah, itu kalau dari pendapat kelompok 3. Bagaimana dengan pendapat kelompok lain? Dengan watak Pak Anang tadi adalah bijaksana. Ada yang berbeda? Sama ya? Oke, baik. Kalau ada kesamaan, berarti bagaimana? Kita lanjut ke Mario. Apa watak Mario? Siapa yang bersedia? Watak Mario apa? Apa? Baik, kelompok 4 silakan. Perbuatan baik yang dilakukan secara tulus akan dikenang orang lain. Berarti watak daripada Mario adalah Perbuatan baik yang anak yang baik. Ada yang punya pendapat lain? Sama Pak. Sama. Baik. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah berbicara tentang ada latar, alur, tokoh, dan penokohan. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang lain? Ada. Selain tokoh, ada lagi yang lain nggak? ada Pak. Ya, silakan kelompok 1. Penilaian struktur cerpen. 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. 4. Resolusi. Oke, dari kelompok 1. Tadi apa? Penilaian struktur cerpen. Penilaian struktur cerpen. Nah, ini kurang tepat ya. Yang kita bahas adalah apa? Unsur cerpen. Nah, selain tadi latar, alur, tokoh, penokohan. Kira-kira unsur yang lain ada nggak? Ada Pak, kami.
Oke, silakan dari kelompok 3. Sudut pandang, Pak. Sudut pandang. Oke, apa sudut pandang yang digunakan di dalam cerpen tersebut? Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu. Apa bukti kutipannya bahwa sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga? Menggunakan kata dia. Menggunakan kata Dia. dia. Apa lagi? Iya. Nya. Ada lagi nggak? Ada. Iya. 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 Nah, ini adalah sudut pandang orang yang ketiga. Posisi pengarangnya tadi apa? Serba tahu. Itu sudut pandangnya ya. Orang ketiga. Apa ada yang punya pendapat lain? Ya Pak, Ya. pendapat kami sama dengan kelompok 3. Yang punya pendapat lain, kira-kira ada nggak? Ada nggak? Tidak ada ya. Baik, berarti pendapatnya sama dengan kelompok 3. Baik. Nah, itu dari sudut pandang. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan pengarang atau apa amanat yang terkandung di dalam cerpen tersebut? Ya, kelompok 1. Silakan. Nah, Mardi, kamu dengan semua pendapat teman-temanmu. Kan prestasi itu tidak harus menang perlombaan atau pertandingan. Mardi, kamu bukan hanya hebat, tetapi kamu berhati mulia. Selamat, kamu lulus dalam tugas PPKN dengan nilai paling baik. Nah, itu apa? Bukti kutipan. Jadi pesan moralnya apa kira-kira di situ yang bisa kita petik? Kami, Pak. Ya, kelompok apa nih? Kelompok 3. Kami, Pak. Prestasi yang membanggakan tidak hanya didapatkan dari prestasi akademik dan non-akademik saja, namun bersikap peduli dan mau menolong orang lain pun merupakan prestasi yang membanggakan. Nah, anak-anak, menurut pendapat kelompok 3, prestasi yang membanggakan tidak hanya didapatkan dari prestasi akademik dan non-akademik saja, namun bersikap peduli dan mau menolong orang lain pun merupakan prestasi yang membanggakan. Nah, itu amanat atau pesan dari kelompok 3 yang disampaikan. Apakah ada yang punya pendapat lain? Sama ya? Baik anak-anak, dari apa yang sudah kalian paparkan semua dari masing-masing kelompok itu benar ya. Nah, harapan Bapak untuk kedepannya ya, supaya kalian itu lebih aktif. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya, untuk minggu depan, Bapak akan memberikan tugas buat kalian, ya. Ada 2 tugas. Yang pertama, kalian kerjakan soal yang ada di buku siswa halaman 63. Nah, coba buka. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, Bapak meminta kalian membuatkan cerpen. Kami, Pak. Ya, silakan. Kami mau tanya, cerpennya bebas nggak, Pak?
Ya, baik anak-anak. Nah, cerpennya kita buatkan tema saja ya. Temanya tentang desaku. Ya. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu. Kalian membuat cerpen tentang desaku. Silakan ditulis. Baik, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya. Tugasnya kelompok atau masing-masing? Nah, anak-anak, berkenaan dengan tugas itu kalian kerjakan masing-masing ya. Nah, tugas pertama kerjakan juga masing-masing ya, individu. Jadi kedua tugas tadi tugasnya individu, perorangan ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin kita di dalam doa? Saya tak. Ya, silakan kalian pimpin kita dalam doa. Saya berdoa dengan agama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat yang kami berikan. Sebentar lagi kami akan pulang, kau bimbinglah kami supaya kami pulang dengan selamat. Kau bimbinglah guru-guru yang akan pulang. Hanya ini doa yang kau sampaikan. Demi Kristus Tuhan mengantar kami. Amin. Ya, silakan duduk. Oke, kemaskan badannya